Halo semuanya, perkenalkan saya Yunita Zahra. Pada video ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana sih Zoom Meeting dapat dimanfaatkan dalam proses virtual recruitment and selection. Pada video ini, saya akan membahas beberapa fitur utama Zoom, yaitu waiting room, breakout rooms, recording, screen sharing, and in-meeting chat. Lalu, yang pertama, saya akan menjelaskan waiting room. Waiting room itu berfungsi sebagai ruang tunggu virtual sebelum kandidat diizinkan masuk ke ruang wawancara utama. Untuk mengaktifkannya, bisa klik Participants, kemudian klik titik 3 ini, lalu klik Put in Waiting Room. Nah, jika seperti ini, kandidat akan berada di luar ruangan Zoom itu sendiri. Kemudian, kalau ingin mm, kandidat itu bergabung, bisa klik admit, lalu akan berproses seperti ini. Ini masih loading. Nah, kalau sudah seperti ini, kandidat sudah bergabung pada undangan yang sudah dibuat oleh HR atau perusahaan itu sendiri. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan breakout rooms. Dalam proses recruitment and selection, fitur ini dapat digunakan misalnya ketika terdapat beberapa interview atau ketika HR ingin melakukan group discussion. Saya memilih menu breakout rooms pada titik 3 atau more. Kemudian di sini bebas ingin membuat beberapa rooms. Misal saya ingin membuat dua, lalu create. Nah, kemudian seperti ini tampilannya. Kalau udah, tinggal klik open all rooms. Lalu ini udah, silang aja. Kemudian saya akan menjelaskan recording dan perlindungan data. Zoom itu kan menyediakan pilihan perekaman meeting, baik melalui cloud recording maupun local recording, tergantung pengaturan dan akun yang digunakan. HR ini tuh tidak boleh langsung merekam wawancara tanpa memberikan informasi dan meminta persetujuan kandidat terlebih dahulu. Nah, sebelum melakukan recording, HR itu dapat menyampaikan misalnya eh, untuk keperluan evaluasi proses seleksi, wawancara ini akan direkam. Apakah Anda bersedia dan memberikan izin untuk proses perekaman ini? Jika kandidat memberikan persetujuan, proses recording dapat dilakukan sesuai kebijakan perusahaan. Lalu data hasil rekaman juga harus disimpan secara aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan. Kalau ingin recording, kalian bisa klik titik 3 ini atau more. Kemudian klik aja record ini. Nanti kalau sudah diklik, itu sudah otomatis ke record ya teman-teman. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan screen sharing. Nah, fitur ini tuh membuat HR maupun kandidat menampilkan layar kepada peserta meeting. Dalam proses seleksi, HR dapat menggunakan screen sharing untuk menampilkan lembar studi kasus. Nah, sebagai contohnya, saya akan mempraktikkan. Klik share, kemudian pilih dokumen yang ingin di-share untuk teman-teman. Lalu tinggal klik share lagi. Nah, kalau tampilannya seperti ini, itu teman-teman sudah berhasil untuk share screen. Lalu kalau sudah tinggal klik stop share. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan chat. Nah, chat ini tuh dapat digunakan HR untuk mengirimkan informasi secara cepat kepada kandidat. Misalnya ingin mengirim link tes, instruksi, atau informasi tambahan. Contohnya, bisa klik ini, chat, lalu kalian bisa memberikan informasi apa aja pada kolom chat tersebut ini. Kalau sudah, tinggal silang aja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan digital etiquette. Nah, selain penguasaan fitur teknologi, HR juga perlu memperhatikan digital etiquette dalam wawancara virtual, teman-teman. Nah, yang pertama itu pastikan pencahayaannya cukup.
sehingga wajah interviewer maupun kandidat terlihat dengan jelas. Nah, kedua, gunakan virtual background seperti ini, seperti yang saya gunakan, yang profesional atau background ruangan yang rapi dan tidak mengganggu. Nah, ketiga itu pastikan audionya terdengar dengan jelas dan tidak terdapat suara bising yang mengganggu jalannya wawancara. Lalu, keempat, kamera sebaiknya berada sejajar dengan mata agar komunikasi terlihat lebih natural. Kelima, gunakan pakaian yang rapi dan profesional. Dan yang terakhir itu, perhatikan juga nih gestur tubuh dan kontak matanya. Walaupun wawancara dilakukan secara virtual, kita juga harus menunjukkan sikap profesional, percaya diri, dan menghargai kandidat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Zoom Meeting dapat mendukung berbagai tahapan dalam proses virtual recruitment and selection. Fitur waiting room membantu HR mengatur antrian kandidat, breakout rooms mendukung wawancara paralel maupun group discussion, recording, dapat digunakan untuk dokumentasi dengan tetap memperhatikan persetujuan dan perlindungan data kandidat. Sedangkan screen sharing, chat, atau polls dapat membantu pelaksanaan proses seleksi secara interaktif. Nah, selain teknologi, HR juga harus menerapkan digital etiquette agar proses wawancara tetap profesional. Demikian video tutorial mengenai pemanfaatan Zoom Meeting dalam proses virtual recruitment and selection. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Yunita Zahra, sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.